juga terlibat dalam debat yang sesungguhnya, belum dapat bagian buat berdebat, belum dapat bagian buat bicara, Gibran tampak sudah nggak tahan. Dia nggak bisa menjaga emosinya. Dan tiba-tiba saja, saking panasnya suasana, dia berdiri. Gibran berdiri dan memprovokasi audiens untuk bergemuruh, bertepuk tangan, menyemangati Eyang Prabowo yang sedang marah-marah sama Pak Anies. Sampai-sampai nih, seorang pendukung di belakangnya menarik celana Gibran supaya aksinya nggak semakin menjadi-jadi. Emosi Gibran pun mereda. Dia bisa mereda. Tapinya, tangkapan kamera-kamera televisi sudah kadung merekam dan menyebarluaskan aksi yang tak terkontrol itu. Gibran tampak terhanyut dalam panasnya perdebatan dan gak sanggup lagi menahan emosinya. Sama seperti Eyang Prabowo yang lepas kendali marah-marah dan langsung lenyap citra gemoynya, langsung lepas image gemoynya, Gibran pun demikian. Dia ini tampak hanyut dalam suasana panas, lepas kendali, dan terpancing melakukan aksi provokasi. Muncul sifat Gibran yang asli. Dia agresif dan mudah naik emosi. Sebetulnya ini bukan pertama kali Gibran tertangkap kamera lepas kendali dan marah besar. Sudah ada kejadian dengan Pas Pampres beberapa bulan yang lalu. Makanya nggak mengherankan kalau Gibran kali ini nggak tahan buat nggak emosi di arena debat. Sama seperti Eyang Prabowo, Gibran rupanya seorang lelaki yang kurang mampu mengendalikan emosi. Dia mudah terpancing. Makanya, bakal makin seru nih debat kedua tanggal 22 Desember nanti. Di debat yang kedua nanti, Gibran harus masuk gelanggang. Bukan Eyang Prabowo, tapi dia pribadi yang harus berdebat, harus bicara menghadapi Prof. Mahfud dan Caimin. Nah, pertanyaannya, sejauh mana nanti di waktu debat Gibran akan bisa menjaga emosinya tetap stabil? Takutan pertama para pendukung Gibran dalam menghadapi debat Cawapres tanggal 22 Desember nanti adalah minimnya pengalaman dan pengetahuan Gibran. Sebagai Cawapres karbitan, harus berdebat program menghadapi dua tokoh senior melawan Prof. Mahfud dan Caimin, ini sudah pasti sangat menakutkan. Ini benar-benar sebuah mimpi buruk. Dengan kemampuan bicara yang terbatas, sangat-sangat terbatas, bahkan jauh lebih terbatas dibandingkan Pak Jokowi sendiri, bakal sulit buat Gibran menjawab pertanyaan-pertanyaan penuh jebakan dari Prof. Mahfud dan Caimin. Ancaman pertama buat Gibran, dia bisa tampak sangat bodoh. Minimnya pengetahuan dan pengalaman Gibran akan terbongkar saat dihadapkan beradu argumen dengan tokoh yang berpendidikan sudah sampai S3 dan pengalamannya juga lengkap. Pernah di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dengan Caimin saja, Gibran pasti nggak berkutik, apalagi berhadapan dengan Prof. Mahfud. Gibran bisa tampil seperti seorang mahasiswa yang sedang presentasi sama dosennya. Nah, makanya tim sukses Prabowo Gibran sangat takut dengan acara-acara debat yang dilakukan oleh KPU. Tapinya nih, ancaman buat Gibran ternyata bukan cuma berasal dari minimnya pengetahuan dan pengalamannya saja. Dari kejadian di KPU hari Selasa malam, waktu debat Capres, kita mungkin baru sadar kalau ternyata Gibran juga punya masalah emosi. Dia ini gampang terpancing kemarahan dan sifat agresifnya. Kondisi mental seperti ini sudah pasti nggak bakalan mungkin dibenahi dalam hitungan hari. Ini butuh terapi yang lama. Mudah marah dan sifat agresif ini sangat mudah dipancing. Ini sama dengan yang dialami oleh Eyang Prabowo di acara debat yang pertama. Walaupun seorang tokoh politisi super senior, Eyang Prabowo tetap nggak bisa menahan amarahnya yang mudah meledak-ledak. Terbongkarlah topengnya. Eyang Prabowo sekarang sudah balik lagi ke sifat aslinya yang temperamental. Sama sekali nggak gemoy lagi. Dan nanti nih setelah tanggal 22, setelah Gibran tampil nggak kalah temperamentalnya dengan Eyang Prabowo, maka bisa jadi fix lah semuanya. Duet Prabowo-Gibran adalah duet yang sangat emosional dan gampang marah. Dan kalau mereka sama sekali nggak siap buat berdebat,
mereka pastinya nggak siap buat mimpin 275 juta rakyat Indonesia yang sangat beragam dan berbeda-beda aspirasinya. Makanya, panggung debat akan jadi arena yang membuka sifat asli Eyang Prabowo dan Gibran. Oke, kembali lagi di channel MD 2045, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Rini Bedoyo. Dan Rini Bedoyo mengatakan bahwa Gibran Rakabuming tidak kuat menahan emosinya. Tentunya kita bisa lihat pas debat kemarin pada tanggal 12 2023 itu yang diadakan oleh KPU, debat pertama Capres, dan di situ Gibran sangat emosi dan bisa dikatakan mengkonfirmasi atau mengajak audiens untuk bersemangati Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming tidak jauh dengan sifat dengan Prabowo Subianto, yang dimana Prabowo Subianto ini juga sifat yang temperamen. Kita bisa lihat yang dimana sikap dari Prabowo Subianto ini sangat emosian. Mungkin saja terlihat tidak emosi, tetapi mungkin terbawa dengan militernya, karena Prabowo Subianto ini adalah seorang mantan jenderal dan sekarang juga masih sebagai Menteri Pertahanan. Mungkin, tapi seharusnya kita sebagai pemimpin atau figur politik tentunya kita harus menjaga sikap agar masyarakat melihat kita bahwa kita mempunyai wibawa. Tetapi kalau kita lihat Gibran Rakabuming di saat debat tersebut, nampak sekali bahwa Gibran memang tidak tahan emosi, teman-teman. Jadi menurut saya Gibran ini memang belum bisa menahan atau belum bisa untuk menahan emosinya dalam perdebatan tersebut. Ya bisa saja karena Gibran ini masih muda, mungkin gairah tubuh dari anak muda itu ya mungkin saja, tapi tidak tahu bahwa emang Gibran ini sudah karakternya emosian atau temperamen, itu mungkin teman-teman sudah bisa menilai. Dan Rini juga mengatakan, Rini Bedoyo saudara kita juga mengatakan bahwa Gibran ini dari awal sudah memang bermasalah di MK dan sudah bermasalah di Mahkamah Konstitusi, yang dimana Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran yang tidak cukup usia. Namun kita lihat juga ada berita salah satu yang menarik, teman-teman. Di saat perdebatan pada tanggal 12 Desember 2023 kemarin, Prabowo Subianto saling sindir ke Anies Baswedan, yang dimana Anies Baswedan mengatakan soal kinerja Prabowo Subianto, dan tampak sekali bahwa Prabowo Subianto emosi karena Prabowo Subianto ini merasa bahwa dirinya disentil-sentil oleh Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto menampakkan karakter aslinya. Tentunya itu kita bisa lihat bahwa karakter asli dari Prabowo selama ini yang dikatakan gemoy pada debat-debat, pada acara-acara kampanye yang joget-joget. Namun kita bisa lihat karakter asli dari Prabowo Subianto di saat debat. Dan ada salah satu juga menarik pada perdebatan tersebut soal Ganjar menanyakan soal aktivis pada tahun 1900. Namun Ganjar menanyakan, ketika misalnya Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia ini, apakah Bapak menegakkan HAM dan menuntaskan kasus penculikan 13 aktivis tersebut? Namun Prabowo Subianto tampak kebingungan dan tidak bisa menjawab. Dan Prabowo menurut saya memang dia tegas, kata Ganjar, tetapi untuk pertanyaan ini tidak ada ketegasan. Jadi tidak ada kepastian bahwa kekeluargaan ini masyarakat juga makin ragu melihat Prabowo Subianto. Tetapi kembali lagi pada teman-teman. Nah, maka dari situ teman, saya mengajak teman-teman sebelum kita melihat memilih pemimpin negara kita yang akan melanjutkan Pak Jokowi atau program-program Pak Jokowi yang telah dibuat atau estafet, tentunya kita harus melihat rekam jejak dari tiga calon ini. Apakah rekam jejaknya tersebut bagus atau tidak? Tentunya teman-teman bisa melihat informasi-informasi, berita-berita yang biasanya dilakukan channel-channel lain. Nah, sintiran Gibran yang kompromi pendukung, pengamat debat capres bukan pertandingan bola. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
Titi Anggrini menyentil capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming yang mengkompori pendukung saat debat di kantor KPU. Titi mengingatkan Gibran bahwa acara debat capres bukan pertandingan sepak bola. Tentunya teman, benar sekali apa yang dikatakan Titi ini, karena ini bukan pertandingan salah satu bola. Ya kalau bola kan ya bisa kita angkat-angkat ya biar semangat. Ini kan perdebatan capres, bukan pertandingan bola, yang dimana juga sudah diatur bahwa tata tertib di KPU dan tidak diperbolehkan untuk mengkompromi. Kita bisa lihat bahwa itu adalah salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Kita lihat salah satu rekan dari calon, yaitu capres Gibran Rakabuming, bahkan mendorong para audiens untuk istilah memberikan dukungan atau respon ketika calon menyampaikan pendapat. Menurut saya, hal seperti itu tidak perlu. Ujar Titi dalam jumpaan pers virtual seperti disiarankan YouTube Imparsial. Nah, tentunya teman-teman, ini tidak harus dibutuhkan karena ini bukan pertandingan bola. Jadi ya kembali lagi sama teman-teman, karena teman-teman lebih memahami mungkin. Tapi menurut saya Gibran ini belum berpengalaman, karena Ahok juga mengatakan karena Ahok ini adalah salah satu figur politik yang sebagai inspirasi atau motivasi saya. Memang Ahok ini adalah sosok pemimpin yang bisa diakui tokoh-tokoh negara karena Ahok ini sangat tegas dan sangat lugas. Nah, teman-teman dimanapun berada mungkin lebih paham, maka berikanlah tanggapan teman kalau komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.